Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Karena pada hari ini Tuhan, Engkau bantu kami, Engkau kumpulkan kami pada hari ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, bukan sebuah kebetulan Tuhan Yesus, tapi Engkau rindu Tuhan Yesus mendengar puji-pujian kami, Engkau rindu Tuhan dengan penyembahan kami Tuhan. Jadi biarlah Tuhan, pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu saja. Dan Tuhan, hamba-Mu ini berdoa, kiranya Engkau melawat ibadah pagi hari ini, sehingga anak-anak di tempat ini, kami semua yang ada di tempat ini, hari ini, Zoom ini Tuhan, selesai nanti Tuhan menjadi pribadi yang jauh lebih baik Tuhan Yesus. Kami menjadi laskar Kristus yang luar biasa, kita akan menjadi terang dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu, agar pertengahan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, Engkau jamah ibadah hari ini, dan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan jagai, kita hancurkan dengan kuasa darah Allah Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Wah, siapa yang lihat brosurnya? Di brosurnya itu kan ditulis kalau week keempat, minggu keempat, ya, itu adalah special week. Nah, jadi setiap minggu keempat itu special week, teman-teman. Dan kalian tahu special week hari ini kita ada apa? Tadi Kak Wina kasih bocoran dulu. Apa? Paskah ya? Oh bukan, Kak Vina kasih bocoran di grup. Tadi Kak Vina kasih tahu. Ayo join yuk, ada titik. Yuk, siapa yang baca grupnya? Lihat grup. Magic show, Kak. Iya, ada magic show. Wah, yuk kita mau lihat dulu sama-sama ya. Magic show-nya tuh tentang apa ya? Tuhan Yesus. Siapa yang pernah tahu mujizatnya Tuhan Yesus apa aja? Yuk. Penyembuhan. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan orang yang sakit. Lagi. Ngusir setan dari orang. Menenangkan Menenangkan firman Tuhan. Ini meredakan badan ya. Air jadi anggur. Ya. Nah, Menenangkan benar sekali itu ya. Hari ini yang pertama menceritakan Kak Vina yang pertama itu tentang mujizatnya Tuhan Yesus. Mengubah apa tadi? Mengubah air menjadi anggur. Jadi anggur. Wah, di sini Kak Vina mau kasih lihat nih. Kak Vina punya air. Oh, Tuhan Yesus kan melakukan mujizat itu pertama kali di mana ya itu ya? Di pesta. Di Kana, ya di pesta pernikahan di Kana. Ini Kak Vina mau lihat ini. Kak Vina punya botol, Kak Vina punya tutupnya, sekarang Kak Vina tutup. Wah, ya. Itu mujizatnya Tuhan Yesus yang pertama kali. Ada yang tahu enggak? Waktu itu Tuhan Yesus itu ada berapa ember besar ya yang diubah menjadi air anggur? Ada yang tahu enggak? Ada yang baca enggak? Apa? 1 atau 2 atau 3? Banyak. Banyaknya berapa? Ayo. 5. Bukan 5. 5 tambah 1 berapa? 6. 6. Ya, 6. Nah, kalau itu kan Tuhan Yesus ya. Kak Vina ini kasih magic show-nya. Lihat nih. Wow, Kak Vina ubah airnya menjadi jeng. Wah. Ternyata kalau Kak Vina kok gak bisa ya mengubah air menjadi anggur ya. Waduh, gagal ini kayak mujizatnya Kak Vina yang pertama ini. Wah, kita lanjut ke mujizat yang kedua ya. Yuk, apa? Ini kalau kayak gitu bagaimana? Gak apa-apa. Kayak air jadi anggur itu tidak nyata. Tapi cuma aslinya nyata. Kalau buat Tuhan Yesus semuanya itu bisa. Tapi kalau buat Kak Vina nggak bisa. Ini lihat nih. Nah, sekarang yang kedua. Kak Vina mau kasih lihat sulap yang kedua. Mujizatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menyembuhkan 10 orang. 10 orangnya itu sakit apa ya?
sakit sakit sakitnya sakit Sakit apa? Ada yang tahu enggak? sakit borok Borok. Kusta. Ya benar sekali, sakit kusta. Kusta itu sakit di kulit gitu loh, putih-putih. Jumlahnya ada berapa? Ada 10. Nah, 10 ya, 10 orang ini semuanya pergi ke Tuhan Yesus. Tunggu, Kak Vina lipat dulu ya. Pergi ke Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesusnya. Nah, lihat ini, di dalam kotaknya ini tidak ada apa-apanya loh ya. Lihat ini loh, tidak ada apa-apanya. Loh, kelihatan nggak? Nah, tidak ada apa-apanya toh. Nah, mereka semua pergi ke Tuhan Yesus. Ah, Tuhan Yesus, tolong sembuhkan aku ya. Terus habis gitu, Tuhan Yesus bisa sembuhkan nggak? bisa Bisa. Terus tiba-tiba jeng. Wah, lihat ini. Mereka semua sembuh, kustanya sudah hilang. Oh, luar biasa kan? Nah, sulapnya kami yang ini berhasil loh. Teng. Oke, lanjut. enggak itu karena dibalik Loh, apa dibalik? Enggak dibalik. Ini loh. Enggak ada nih Kak Vina bolak-balik nih. Loh, Dibalik. enggak ada kustanya. Loh, enggak ada kustanya. Tadi kan ada titik-titiknya pink, ini enggak ada semua. Loh. Nih. berarti Lanjut. ini ada penghapusan Enggak ada. Ya tadi itu di dalam nggak ada. Gimana Gimana tuh? di dalam enggak ada apa-apa. Di dalam enggak ada apa-apa kok tadi sudah saya jelasin toh. Oh, nah, ya kan? Oke, yang mujizat yang ketiga. Tuhan Yesus tadi kan Evan bilang menyembuhkan penyakit apa aja di Alkitab Tuhan Yesus bilangnya. Selain kusta, apalagi ayo. Rasukan. Orang lumpuh, kerosok. Iya, habis itu lumpuh, orang buta, kerasukan. orang Nah, sekarang Kak orang Vina buat sulapnya. Wah, tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Namanya siapa? Bartimaeus. Bartimeus. Kalau orang buta itu nggak bisa lihat apa-apa tuh ya. Wah, aduh rasanya kalau buta itu TV nggak bisa lihat, game nggak bisa main. Wah, semua mungkin warnanya itu di dalam matanya putih, nggak ada apa-apanya. Seperti ini loh. Nah, seperti ini. Oh, putih nggak ada apa-apanya semua. Kak Vina sudah buka loh ya ini. Putih nggak ada apa-apanya semua. Terus dia datang ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong sembuhkan aku. Nah, akhirnya sama Tuhan Yesus disembuhkan toh. Lihat nih, tadi ya, yang matanya itu nggak kelihatan apa-apa, akhirnya bisa melihat. 1, 2, 3, Ceren! Wah, dia bisa lihat binatang, dia bisa lihat penguin, jerapah, beruang, wah semuanya berwarna. Wah, luar biasa toh ya Tuhan Yesus. Nah, tapi kalau punyanya Kak Vina semua ini kan sulap ya, itu cuma trik. Nah, kalau Tuhan Yesus itu bukan trik loh, sungguhan loh. Sekarang Kak Vina mau kasih tahu triknya Kak Vina. Ada yang tahu enggak? Mau yang mana dulu? Mau yang mujizatnya? Orang buta. Hah? Oke. kusta Kak Vina kasih tahu yang nomor 1 dulu ya tadi. Nah, Kak Vina kasih tahu yang gagalnya Kak Vina ini. Ya, aslinya Kak Vina itu sudah taruh tinta loh di dalam sini. Sudah Kak Vina kasih tinta. Coba sekarang kalau Kak Vina kasih tinta lagi. Tapi kalian tahu enggak, persiapannya Kak Vina ini kan sudah dari jam 10. Jadi tintanya ternyata sudah kering teman-teman. Dan Kak Vina nggak tahu kalau itu sudah kering. Kemarin tuh Kak Vina coba berhasil, soalnya habis Kak Vina kasih tinta, Kak Vina coba gitu loh. Nah, ini loh, lihat nih. Oh, kalau misalnya, sebentar. Nah, ini airnya kan berubah jadi sebentar ya. Ternyata tintanya kurang banyak teman-teman. Ya. Untung ada plan B ya. Itulah ya kalau trik sama mujizat sesungguhnya ya Kak Vina ya. Sekali. Ya memang kalau Untung ada plan sulap B ya. itu semuanya kan pakai trik toh. Nah, nanti kan Kak Vina sudah tunjukin loh, enggak ada apa-apanya. Nah, terus harusnya itu seperti ini loh ya. Tapi ternyata tadi itu tintanya sudah kering ya karena sudah 1 jam teman-teman dan makanya gagal. Oke. Nah, sekarang yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya tadi requestnya si Nicola, bukan borok ya, kusta. Oke. Nah, jadi tadi kan Kak Vina kan kasih lihat kotak. Kotaknya nggak ada apa-apanya loh. Dalamnya sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Tadi Kak Vina sudah lihat, tapi ternyata Kak Vina tuh buat 1 celah kecil di sini loh. Ini loh lihat nih. Jadi Kak Vina sembunyikan orang kustanya yang jadi tadi itu Kak Vina tuh buat orang kusta yang bukan orang kusta, orang yang sudah sembuh dan orang yang masih sakit kusta.
Yang sudah sembuh ini Kak Vina masukkan di dalam sini, deng deng. Dugaan Bu. Nah, disembunyikan di sini. Jadi kalian tadi kan nggak kelihatan. Kayak gitu. Sesuai dugaan. Apa? Sesuai dugaan. Ada yang bisa tebak nggak? Triknya yang menyembuhkan orang buta ini bagaimana? Ada Bukunya nggak? ada 2. Enggak, bukunya cuma 1. Nah, tadi Maksudnya kan Kak Vina kan Alam- tadi kan tidak seperti ini. Oh, Kak Vina liatin terus ke kalian bukunya. halaman Halamannya kan Vina kan sudah buka halamannya. Loh, putih semua. Loh, Kak Vina sudah buka nih putih semua. Loh, ada yang tahu nggak triknya? Nggak ada ya? Halaman depan putih, halaman belakang ada gambarnya, Kak. Loh, enggak loh, ini loh, lihat nih. Loh, kalau Kak Vina buka gini bukunya semua. blank itu. Ya, ini Kak Vina beli buku sulap, teman-teman. Ini cuma Kak Vina kasih tempelan aja, ya. Jadi, buku sulapnya ini murah kok, beli di Shopee ya, 15.000. Jadi, ini tergantung kalian bukanya dari mana, dari bawah, dari tengah, atau dari atas, kayak gitu. Kalau dari bawah, oh putih semua. Kalau dari atas, abu-abu. Kalau dari tengah, berwarna. Nah, gitu ya. Orangnya yang buat ini pinter ya. Nah, ini loh. Ini memang Jadi memang jangan halamannya lupa beli di Shopee terdekat. itu ya. Pantesan tadi pas apa namanya Kak Dina belum berdoa langsung shop. Oh enggak, belinya sudah kemarin-kemarin ya. Enggak mungkin langsung Tadi ada dalam Shopee juga. langsung diantar. Oke, Jadi ya. Itu mujizatnya, bukan mujizat, itu magic show dari Kak Vina ya. Itu semua pakai trik ya. Tapi kalau Tuhan Yesus itu pakai trik tidak ya? Kita hari ini mau melihat sesuatu. Nah, tadi kan Kak Vina bilang, oh tunggu Kak Vina bukain dulu. Tadi kan Kak Vina bilang, kita ini special week. Wah, jadi special week-nya hari ini bukan cuma miracle show aja, bukan cuma magic show aja. Tapi, nah ada yang lain. Kita mau melihat berita. Berita apa? Tunggu. Beritanya Bethany. Wah, Bethany Flash News. Nah, siapa di sini suka lihat berita? Kita mau lihat berita. Berita tentang apa? Oh, beritanya kan biasanya ada di TV-TV SCTV, SCTI. Nah, kalau ini di Bethany. Oke, kita mau lihat berita. Di Bethany. Oke. Silakan. Kita mau panggil membawa acara kita. Selamat siang semua. 10 menit yang lalu terjadi peristiwa yang mengejutkan di kota Betania. Ada orang mati dibangkitkan. Untuk mengetahui kejadian lebih detail, mari kita dengarkan reporter kita, Kak Ferry, yang berada di lokasi. Terima kasih, Kak Christine dari studio besar Bethany Flash News. Pemirsa dan adik-adik di rumah, ada peristiwa yang mengejutkan terjadi di sebuah kota kecil yang bernama Betania. Di sana ada seseorang yang telah mati, seorang pria. Setelah mati, dia bisa bangkit lagi dari kubur. Ini sebuah peristiwa yang membingungkan kita semua. Nah, untuk mengetahui apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi, saat ini bersama dengan Kak Ferry, reporter Bethany Flash News, ada seorang saksi mata. Ada seorang ibu yang bernama Ibu Maria. Ibu Maria, silakan untuk mengikuti wawancaranya. Selamat siang, Ibu Maria. Selamat siang, Pak. Apakah benar Ibu Maria ini saudari dari laki-laki yang meninggal? Dan sebetulnya kejadiannya yang kemarin itu bagaimana, Ibu Maria? Iya, jadi perkenalkan, nama saya Maria. Saya mempunyai 2 orang saudara bernama Lazarus dan Marta. Nah, beberapa hari yang lalu, saudara saya yang bernama Lazarus itu sakit keras. Saya mencoba memberi kabar kepada Yesus yang kebetulan saat itu sedang melayani di kota yang lain, di luar kota. Nah, harapan saya, Yesus bisa langsung datang untuk menyembuhkan si Lazarus, saudara saya yang sakit. Tapi Yesus malah masih menginap beberapa hari di kota tempat dia melayani, sehingga saudara saya semakin parah sakitnya, tidak terselamatkan, dan akhirnya meninggal, Pak. Jadi sampai sekarang, seseorang yang bernama Yesus itu belum datang, Ibu Maria? Bukan begitu, akhirnya Yesus datang. Yesus datang 4 hari setelah saudara saya yang bernama Lazarus itu meninggal. Kemudian yang terjadi setelah itu? Nah, pada saat Yesus datang, saya dan saudari saya Marta
kami protes kepada Yesus. Kami kecewa kan, Kak. Kami berharap Yesus bisa datang untuk menyembuhkan Lazarus waktu itu. Tetapi Yesus tidak datang. Kami marah kepada Yesus. Yesus, seandainya Yesus datang saat itu, saudara kami Lazarus masih bisa diselamatkan, masih bisa sembuh, dan saat ini masih hidup. Tapi sepertinya Yesus itu punya rencana yang lain. Yesus datang ke kubur dan memerintahkan orang-orang untuk memindahkan batu-batu yang menutupi kubur Lazarus. Dan tahu nggak, Pak? Yesus hanya berkata seperti ini, Lazarus, keluarlah. Dan apa yang terjadi? Lazarus, saudara kami itu bangun dan berjalan keluar dari kubur. Wow, jadi bangkit dari kubur, Ibu? Iya. Oh, suatu peristiwa yang hebat ya? Iya, Yesus kita itu memang hebat, luar biasa. Apapun yang dikerjakannya itu nggak ada yang mustahil, sungguh dahsyat dan ajaib. Nah, terkait Yesus dahsyat, reporter ingin menyanyikan sebuah lagu karena untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi mari kita nyanyikan lagu yang bersama-sama dengan judul Yesusku dahsyat. Mungkin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, tanahku kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, tanahku kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Nah, satu hal Ibu Maria sebagai pertanyaan terakhir ya, kira-kira kenapa ya Tuhan itu kok bisa melakukan mukjizat tapi datangnya juga masih terlambat ya? Nah, itu juga yang bikin saya penasaran, Pak, sampai sekarang. Saya juga belum menemukan jawabannya kenapa Yesus datang terlambat kemarin. Nah, untuk menggali informasi lebih dalam lagi, kenapa Yesus datangnya terlambat untuk membangkitkan orang mati itu, akan kami kembalikan ke Bethany Flash News di studio bersama Kak Christine. Kak Christine, silakan. Terima kasih, Dr. Ferry. Selamat bertugas kembali. Oke, shalom teman-teman. Hari ini kita mau dengar firman. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Yuk kita doa. Hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Hari ini kami mau menyaksikan perbuatan-Mu yang ajaib. Bukan hanya di masa lampau, tapi hari-hari kami lalui bersama perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Berkati setiap kami dengan urapan dari Roh Kudus, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan masuk ke dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, banyak sekali ya teman-teman ya perbuatannya Yesus. Tadi Kak Vina sudah beberapa kali menyebutkan yang di perjanjian baru. Kakak mau tanya, apa saja yang Tuhan perbuat mukjizat di zaman perjanjian lama? Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Ayo, siapa itu? Perjanjian lama tuh zamannya nabi-nabi.
zamannya nabi-nabi. Kan banyak sekali yang Tuhan lakukan. Ada yang bisa? Aku Lewat perlu Nah. tahu. Tuhan buat bisa Yang bisa dikirim ke Betania ya, Kak ya? Iya. Tadi hampir bener si Kevin. Ayo siapa? Ayo, siapa yang hampir benar tuh? Tuhan Jawab aja. bisa membelah Elia. membelah laut itu. Iya. Terus apa lagi? Di zamannya Musa banyak ya Kak Christine ya. Wah, ada katak. Membantu Yosua juga. Ya, Yosua juga. Terus yang temboknya besar diruntuhkan itu loh, apa ya? Tembok ini. Yeriko. Terus yang bisa terbang langsung ke surga itu siapa? Pakai kereta api itu ya? Elia. Elia. Ya, betul semua. Terus yang dikasih makan sama burung itu siapa ya? Elia. Dikasih makan apa? Kasih makan roti. Iya, di bawah burung siapa? Burung apa? Burung gagak. Burung gagak. Itu banyak sekali ya. Wah, keren ya Tuhan kita. Yuk, hari ini kita mau belajar tentang tadi ada narasumber Ibu Maria. Ibu Maria itu saudaranya Bapak Lazarus. Ada di kota Betania. Gereja kita di Betani sama ya namanya ya. Oke, kita mulai ya. Yuk, Kakak mau share dulu. Oke, yuk mujizat kisah Lazarus yang dibangkitkan. Teman-teman buka yuk Yohanes 11. Oh, nggak usah buka, baca di sini aja ya. Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Ada yang bantu Kak Christine baca? Mau bantu? Oke, Kak Christine baca ya. Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Lalu Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah bau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu mereka mengangkat batu itu. Yesus menghadap ke arah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang pergi di sini melihat aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, berkatalah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Wah, jadi apa teman-teman? Ada mayat. Pernah lihat mayat nggak? Pernah lihat mayat nggak? Pernah lihat mayat? Wah, ini gambarnya nih. Nggak takut ya, ini gambar ya, teman-teman nggak usah takut ya. Jadi kalau orang Israel itu dikuburnya di mana? Di gua. Mereka di kain kafan gitu, ditutup, dibungkus seperti orang Muslim gitu ya. Ditutup gitu, dimasukkan ke dalam gua. Guanya nanti ditutup dengan batu. Nah, seperti itu. Biasanya sebelum di kain kafan mereka dikasih balsem dulu seperti itu. Lazarus sudah 4 hari. Kalau 4 hari itu ada proses pembusukan tidak? Udah. Ada tadi Firman bilang iya sudah bau. Berarti ada proses pembusukan. 4 hari loh teman-teman. Kita taruh makanan di luar aja, roti tawar, taruh di luar aja udah berjamur. Kan udah di balsem nggak kok masih bisa membusuk. Ya. Kemudian kalau tubuh itu pasti juga apalagi ditutup lembab.
lembab dimasukkan ke dalam gua, tambah lembab lagi. Proses itu akan semakin menunjang untuk tumbuhnya mikroba-mikroba. Wah, tapi apa yang Yesus lakukan? Angkat batu. Kalau batunya diangkat, Lazarus bisa keluar nggak? Dia loncat-loncat, ketutup. Dia mau keluar, ketutup batu. Jadi cuma loncat-loncat doang. Jadi Lazarus bisa keluar karena diangkat batunya. Iya. Jadi ada satu proses. Yesus berkata, Lazarus keluar. Yang kedua, batunya harus diangkat. Ada berapa? Ada 2 proses. Ya teman-teman ya. Nah, nanti diingat-ingat dulu. Nah, sekarang kenapa sih Tuhan Yesus kok sampai 4 hari? Tuhan Yesus guyon lah. Main-main aja iseng gitu. Iseng ya 4 hari. Biarin deh, dia bau dulu, biar dia busuk dulu gitu. Mungkin enggak? Enggak ya teman-teman ya. Yesus melakukan untuk menggenapi setiap nubuatan, setiap proses yang harus dia jalani. Jadi gini teman-teman. Di budaya tradisi Yahudi, orang dikatakan meninggal kalau sudah 3 atau 4 hari. Kalau 2 hari, mereka percaya rohnya itu masih berkeliling di rumah. Jadi sewaktu-waktu bisa datang lagi, jadi bisa hidup lagi. Maka 2 hari belum dikatakan meninggal. Kalau 3 hari, mereka percaya itu adalah Mesias. Kalau 3 hari orang bisa bangun, itu adalah Mesias. Nah, karena Lazarus bukan Mesias, Yesus harus nunggu 4 hari. Kalau bukan Mesias, Yesus harus nunggu 4 hari. Yang bisa membangkitkan orang mati setelah 4 hari itu disebut Mesias. Jadi digenapi firman Tuhan, ya. Jadi perkataan Mika bilang, inilah Mesias, digenapi sama Yesus dengan perbuatan membangkitkan Lazarus. Jadi Yesus iseng enggak? Enggak, dia untuk menggenapi setiap nubuatan yang disampaikan oleh para nabi. Murid Yesus pernah berkata nih di Yohanes 1 ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Wah, kalau Mesias kan harus 3 hari. Nanti kita merayakan Paskah ya. Terus dikatakan lagi ini, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus itu adalah Mesias. Yuk, tadi Kak Christine sudah katakan Mesias itu ada berapa? Apa yang dilakukan? 2 proses ya. Pertama, Tuhan berkata, Lazarus, keluar. Yang kedua, orang-orang harus menggulingkan batu. Ada 2 proses. Dilakukan Tuhan pertama kali dan dilakukan oleh manusia yang kedua. Prosesnya harus sama, barengan, nggak bisa 1 orang. Bisa sih Tuhan Yesus tiba-tiba menggulingkan, tapi Tuhan Yesus tidak mau. Ada 2 komponen, harus 2 bekerja sama. Manusia dengan Tuhan. Yuk. Jadi apa sih mujizat itu? Mujizat itu ketika saya dengan Tuhan itu sepakat. Sepakat dengan apa? Dengan firman-Nya. Tuhan bilang, aku sanggup loh menyembuhkan kamu. Tuhan, aku lagi sakit nih. Aku mau sepakat nih dengan firman-Mu. Oke? Yuk, deal yuk. Kita jabat tangan sama Tuhan. Oke Tuhan, aku percaya. Oke, jadi ada yang Tuhan lakukan, ada yang saya lakukan. Saya lakukan apa? Percaya. Percaya itu apa? Sepakat. Firman-Mu berkata, ya, aku sembuh. Ya, aku disembuhkan. Ya, aku diberkati. Ya, aku ditolong. Aku percaya Tuhan. Itu namanya sepakat, ya. Nah, mujizat itu tandanya apa? Pertama, Allah kita tuh Allah Maha Kuasa. Tadi Kak Vina bisa melakukan trik sih, keren ya. Tapi apa? Hanya sebatas sains, hanya sebatas keterampilan tangan. Tapi Tuhan melakukannya dengan kuasanya yang ajaib. Kita pernah dengar kata El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Jadi apa yang tidak bisa dilakukan manusia dilakukan oleh Tuhan. Terus yang kedua apa? Manusia itu perlu Tuhan. Tadi Maria sama Marta perlu pertolongan Tuhan supaya adiknya sembuh. Adiknya malah meninggal ya. Tapi Tuhan apa? Allah yang mencukupi. Namanya Jehovah Jireh. Yang ketiga, Allah itu menunjukkan aku ini loh berkuasa atas langit dan bumi, atas semesta. Maka eksistensi apa itu namanya, keberadaan Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu bukan fiksi, bukan cerita, bukan dongeng, tapi benar-benar ada loh. Teman-teman sudah merasakan ya, ditolong Tuhan ya. Yang keempat, Tuhan itu mengasihi kita. Disebut Allah itu Yasa. Yasa itu apa sih? Menolong, mengasihi, menyelamatkan. Jadi Tuhan kita tuh keren ya. Mujizat itu dari zamannya Adam sampai 2000 tahun kemudian, 2022 tetap terjadi. Tapi harus tadi apa? Kerjasama. Saya dan Allah bekerja sama. Engkau dengan Tuhan harus bekerja sama. Cara kita apa? Percaya. Percaya kepada apa? Firman. Kepada apa yang dikatakan Alkitab. Oke. Yuk, ini ayat hafalan. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Teman-teman hafalin yuk, sebentar yuk. Nanti kita baca sama-sama. Sudah? Sudah apa belum? Sudah. Sudah, Evan coba. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ya, siapa lagi yang mau? Sama-sama aja ya kita yuk. Mazmur 46 ayat 2. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yes, betul. Hari ini kita sudah belajar tentang Lazarus ya. Oke, kakak cerita, kakak mau cerita, kakak nerima mujizat nggak? Iya, kakak pernah ya. Kemarin kejadiannya gini, Januari lalu rekening kakak itu BCA dibobol orang, bayangkan teman-teman. Wah, kakak sedih, uang kakak diambil orang. Oh, kakak doa, ditolong Tuhan nggak? Enggak loh, kayak tadi Ibu Maria, enggak ditolong. Saat itu, ya toh, kakak doa, Tuhan Yesus tolong, supaya uang kakak tuh kembali. Kakak urus ke bank, ternyata tidak, karena itu dibobolnya lewat M-Banking, jadi itu kakak yang dianggap salah gitu loh, kecuali kalau dari ATM atau apa gitu. Kakak doa dijawab, tidak loh. Wah, kakak kan sedih ya, padahal uang itu kakak mau pakai untuk beli perangkat, sebuah perangkat gitu loh. Terus apa yang dilakukan? Dijawabnya apa? Kalau Maria tadi 4 hari, kakak dijawabnya 3 bulan kemudian. Baru bulan Maret ini, teman-teman, dijawab. Nah, uang yang kakak butuhkan itu dikasih sama kakak ini baru kenal orang ya, mujizatnya tuh luar biasa. Jadi ada seseorang tuh teman rekan kerja itu bilang gini, Christine kamu butuh ini ya? Kakak nggak bilang loh ya, kakak nggak bilang, iya saya butuh, aku kasih kamu gratis ya. Harga 12 juta kakak dikasih gratis kan, wah itu mujizat gitu loh. Tapi butuh berapa waktu? 3 bulan. 3 bulan kakak cuma bilang, aku ikhlas, Tuhan aku ampuni dia yang mengambil uangku, aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Jadi tadi ada perkara, Tuhan lakukan perkaranya, bagiannya melakukan mujizat, bagian Kak Christine apa? Percaya dan mengampuni loh. Berat loh, Kak mengampuni orang, wah gitu kan, bisa aja kakak ngutuk-ngutuk orang itu. Tapi apa? Suruh mengampuni. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman lain ada yang punya cerita banyak ya. Jadi kadang gini, teman-teman, Tuhan itu melakukan mujizat tidak ada yang saat ini ketika kita berdoa, yes, langsung dijawab. Tapi ada yang butuh proses
waktu, ada yang butuh 4 hari, kakak bilang tadi 3 bulan, ada yang butuh mungkin 10 tahun, tapi ada yang cuma berapa menit langsung jawab Tuhan. Wah, Kak, aku berdoa Tuhan, aku kepingin bakmi deh, tiba-tiba ada yang kirim bakmi dari Gojek gitu. Itu mujizat atau bukan ya? Itu kebetulan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi proses yang apa yang harus kita lakukan adalah ada 2. 1, Tuhan melakukan bagiannya yang tidak sanggup kita kerjakan. Yang kedua, kita harus sepakat sama Tuhan, deal. Ya, saya percaya Tuhan tolong saya. Ya, Tuhan saya percaya Tuhan selamatkan saya. Ya, saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Seperti itu ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman lagi susah nih pelajaran. Aduh Tuhan, aku udah doa ya sama Tuhan, kok nggak dijawab-jawab ya. Jawabannya tuh kadang kayak mengecewakan gitu. Tapi tetap percaya teman-teman, di balik semua itu ada rencana Tuhan yang besar. Tadi rencananya apa? 4 hari. Mengatakan bahwa aku ini Mesias. Coba kalau nggak 4 hari, nama Mesias tidak ada. Wow, keren nggak? Kalau nggak ada 4 hari itu, mereka tidak pernah akan bilang itu Mesias. Jadi perlu 4 hari untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Maksudnya bukan hanya satu peristiwa, tapi beberapa peristiwa mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, jadi jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tuhan pasti tolong kita kok. Tuhan pasti berkati teman-teman kok. Tapi caranya Tuhan. Bagian kita adalah percaya. Percaya apa? Firman. Kata firman, kata Alkitab. Caranya gimana? Kok tahu kata firman? Harus baca Alkitab. Syaratnya cuma itu, harus baca Alkitab. Kalau nggak baca, mana tahu dapat berita dari mana, oke? Oh, kenapa nih? Dapat barang sudah lama, baru setelah 2 tahun ya baru jawab ya Nathan ya. Wah, seperti itu. Ya, oke. Oke, sekian dulu firman hari ini. Bagian teman-teman apa? Tadi? Sepakat dengan Tuhan, caranya gimana? Percaya sama apa? Sama Tuhan. Sama Firman. firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Ya, aku percaya Tuhan. Oke, kita hari ini kita mau nyembah Tuhan. Kita, adik-adik siapkan hati kita ya. Mungkin adik-adik punya permintaan sama Tuhan. Percaya mungkin papa mamamu ada kerinduan, butuh sesuatu. Kamu bawa itu dalam doamu. Kamu dukung papa mamamu dalam doamu. Mungkin ada saudaramu sedang sakit, bawa itu dalam doa. Biar Tuhan melakukan mujizat. Mungkin nenekmu lagi butuh sesuatu, pertolongan. Doakan itu dalam doamu, dalam worshipmu ya. Yuk kita, silakan Kak Arif. Ya, shalom adik-adik. Sebelum kita menyanyi buat Tuhan, kakak kok tergerak untuk ngajak adik-adik baca satu firman ya. Bisa dibuka Ibrani 13 ayat 8 yuk. Dibuka yuk Ibrani 13 ayat 8. Siapa yang mau bantu baca? Kak Vina aja deh. Kak Vina, Ibrani 13 ayat 8 ya Kak Vina. Oke, Kak Vina buka kitab dulu. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, amin adik-adik ya. Jadi Yesus Kristus yang membangkitkan Lazarus, yang menolong Marta dan Maria, itu nggak pernah berubah adik-adik. Ya, jadi kalau adik-adik hari ini atau kadang-kadang sudah merasa capek berdoa sama Tuhan kok nggak dijawab-jawab, terus Tuhan ini kok rasanya aku ini kok rasanya nggak disayang Tuhan, percayalah adik-adik itu dari si jahat ya. Itu pikiran yang dimasukkan sama si jahat ke dalam pikiran kalian. Jadi Ibrani 13 ayat 8 ditempel di kamar yang besar. Kakak di kamarnya kakak itu ada ayat-ayat yang tak tempel adik-adik. Kakak niru film ini. Kakak pernah cerita dulu di kelas tunas yang sebelumnya. Kalau kalian liburan, lihatlah film yang judulnya War Room. Nggak tahu di sini ada yang sudah lihat belum?
Nah, di War Room itu Betul, ada Kak. satu orang, udah lihat ya, itu film yang luar biasa. Jadi di satu kamar doanya dia tuh banyak ayat-ayat firman Tuhan yang ditempel-tempel di kamar. Dan kakak tiru loh di kamarnya kakak, di kamar belakangnya kakak. Jadi ketika noleh kiri ada ayat firman Tuhan. Noleh depan ada ayatnya firman Tuhan. Nah, kalau kalian hari ini di kamar, nanti kalian print Ibrani 13 ayat 8 ya. Yesus nggak pernah berubah, teman-teman. Yesus sayang kalian, Yesus sayang kakak-kakak di sini semua ya. Kalau kita hari ini taat dan setia, percayalah deh, Tuhan pasti akan menolong kalian tepat pada waktunya ya. Yuk kita sekarang nyanyi buat Tuhan dulu ya, teman-teman. Yuk. Yuk siapkan hati kalian untuk kita memuji Tuhan. Ya, kita mau nyanyikan lagu yang sederhana tapi sangat memberkati ya. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yuk adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik semua berdoa. Yuk angkat tangan kalian, satu tangan di dada kalian.
Yuk kita sama-sama berdoa kepada Yesus sumber mujizat kalian dan kakak. Yuk kita sama-sama katakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk kami setia. Ajari kami Tuhan untuk kami tekun mengerjakan bagian kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, mujizat itu masih ada Tuhan untuk kami, untuk keluarga kami. Kami percaya Tuhan kalau hari ini kami sakit atau keluarga kami ada yang sakit Tuhan, maka pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan, pasti terjadi hari ini atas keluarga kami Tuhan. Kami juga berdoa buat pekerjaan papa mama kami Tuhan. Berkati pekerjaan papa mama kami Tuhan. Di tengah situasi pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik untuk papa mama kami Tuhan. Juga berikan kesehatan kepada papa mama kami Tuhan saat mereka bekerja Tuhan. Dan perlindungan Tuhan saat mereka bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bangga, kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang bisa melakukan perkara-perkara ajaib yang kami tidak akan pernah mengerti di dalam pikiran kami Tuhan. Tapi kami tetap percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan untuk melakukan perkara-perkara dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kita mau berdoa untuk bangsa negara dan buat COVID-19 sudah selesai tahun ini. Dan pemimpin kita dan keamanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kita mau berdoa tempat tinggal kita yaitu Surabaya dan Sidoarjo agar PPKM-nya cepat menurun dan coronanya cepat hilang. Dalam nama Tuhan Yesus kita udah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Evan, silakan. Tuhan, sekarang kami mau doa untuk kita dan tolong minggu kami. Tolong berkati supaya program berjalan dengan lancar dan ibadah jadi on-site. Berkati supaya kita semua bisa sehat, tidak sakit dari virus corona. Supaya gereja dan sekolah minggu kita bisa aman dari virus corona. Juga terima kasih Tuhan di dalam nama dan kami berdoa. Amin. Matthew, silakan. Juga Tuhan untuk memberkati Tuhan teman-teman dan keluarga-keluarga teman-teman kami ya Tuhan, untuk memberkati supaya mereka bisa sehat selalu ya Tuhan. Juga terima kasih Tuhan sudah memberi satu umur kepada Nadila ya Tuhan. Tolong berkati Tuhan supaya Nadila bisa menjadi anak yang baik ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, kami mengucap syukur berterima kasih apabila lewat adik-adik ini kami boleh mengajarkan suatu hal yang baik. Kami bersyafaat di hadapan-Mu, berdoa untuk semua hal di mana di lingkungan kami supaya diberkati juga oleh tangan-Mu Bapak. Terima kasih untuk adik yang sudah berdoa untuk bangsa dan negara, untuk kota di mana yang kami tinggali, untuk pemimpin bangsa kami, untuk teman Tuhan Yesus, untuk program-program gereja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya adik-adik ini telah belajar Tuhan untuk memohonkan permohonan hanya kepadamu, dan kami percaya sebagaimana Engkau berfirman, doa orang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya Bapa. Dan demikian Bapa menjadi akhir dari ibadah ini. Kami percaya Tuhan Yesus, akhir dari ibadah ini bukan akhir dari aktivitas kerohanian kami, hubungan intim kami dengan Engkau, tapi sungguh setelah kami beribadah, kami dapatkan firman, kami percaya telah Kau taruh hati adik-adik ini menjadi hati yang baik. Mereka akan berkepribadian menjadi anak yang baik, menjadi baik dalam tutur kata, dalam tingkah laku, berbeda dengan anak-anak dunia. Diberkati di lingkungan akademis sehingga mereka berprestasi, menjadikan kemuliaan nama-Mu ditinggikan hari demi hari. Berkati mereka di lingkungan keluarga
keluarga supaya menjadi anak-anak penurut berbakti bagi lingkungan orang tua, dan di lingkungan sosial mereka ini menjadi teladan bagi sesamanya, terlebih bagi sesama yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus. Apabila ada yang sakit, Engkau sembuhkan Bapa. Ada yang mengalami permasalahan dalam masalah keluarga, hubungan dengan orang tua pun, Engkau pun akan melawatnya. Yang berulang tahun Tuhan Yesus, kami doakan di hadapan-Mu supaya sungguh adik-adik ini akan bertumbuh hari demi hari menjadi anak-anak yang disertai dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya akan ada pertemuan-pertemuan ibadah yang terjadi minggu depan, khususnya akan ada perayaan pada Paskah nantinya. Kami percaya Engkau akan menyertai panitia yang mempersiapkannya, juga adik-adik yang dengan penuh kerinduan belajar memaknai arti Paskah ini bagi mereka, bahwa Yesus telah lahir menebus dosa kami, dan kami ini orang yang merdeka, dimenangkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian kami akhiri ibadah ini. Kami berkati adik-adik ini dengan berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai mereka semua hari ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa di hadapan-Mu. Amin.